Sugeng Jivin SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 26 Gresik. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Saya sudah ditemani oleh Bu Rania, guru mata pelajaran matematika yang ada di sekolah saya. Assalamualaikum Bu Rania. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Bu Rania sudah menyempatkan waktunya sebelum nanti saya melakukan observasi pembelajaran. Nah, seperti yang sudah Ibu ketahui bahwasanya nanti Ibu akan melakukan pembelajaran. Nanti saya sebagai observer sesuai dengan jadwal. Sebelum jadwal itu berjalan di kelas, saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Yang pertama yang saya tanyakan Bu, untuk kali ini apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan pada saat nanti di kelas kepada anak-anak? Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya, ada dua tujuan pembelajaran pada materi SPLDP kali ini. Yang pertama, nanti peserta didik mampu membuat model matematika dari soal cerita yang berkaitan dengan SPLDP. Yang kedua itu nanti peserta didik mampu menentukan solusi dari soal cerita yang berkaitan dengan SPLDP tersebut. Itu ada dua tujuan pembelajaran, Pak. Oh iya, terima kasih Bu Rania. Untuk saya lanjutkan Bu, Ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira area pengembangan yang seperti apa dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan ke anak-anak tadi? Jadi untuk area pengembangannya sendiri itu ada dua aspek. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua itu ada keterampilan. Nah, pada aspek pengetahuan sendiri itu nanti ada dua penilaian yang saya tugaskan. Yang pertama itu ada nanti dari tugas kelompok pada saat pertemuan berlangsung dengan mengerjakan LKPD, sedangkan yang kedua pada saat penugasan individu. Nah, untuk aspek kedua sendiri yaitu aspek keterampilan, nanti akan ada portofolio yang berkaitan dengan materi SPLDP ini. Jadi nanti siswa akan diberikan soal berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode grafik seperti itu, Pak. Baik. Jadi bisa saya simpulkan tadi bahwasanya pada kali ini nanti Ibu akan melakukan area pengembangan sebanyak dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Betul Ya, Bu? baik. Baik, saya lanjutkan Bu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti apa Ibu membuat rancangan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Jadi untuk pertemuan ini saya akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit materi tentang soal cerita SPLDP ini, lalu siswa akan saya berikan LKPD untuk menyelesaikannya. Jadi menggunakan problem based learning itu dengan LKPD-nya. Baik, jadi nanti Ibu membuat rancangan pembelajaran itu dengan metode problem based learning, betul Bu? Ya. Baik Bu, dari metode yang Ibu gunakan tadi, tentunya Ibu nanti mungkin juga menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti? Ya, jadi untuk media pembelajaran sendiri saya akan menggunakan PowerPoint melalui Canva, kemudian akan saya berikan kuis melalui Quizzes seperti itu. Baik, dari rancangan itu tadi, baik itu pembuatan media, yang terakhir Ibu pertanyaan dari saya, untuk mengetahui nanti sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai, bagaimana sistem penilaian yang Ibu lakukan? Ya, jadi untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang sudah saya buat itu tercapai atau tidak, itu melalui penugasan mandiri, dan mungkin saya akan buat tes lisan seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu Rina. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada saat pas observasi ini. Jadi nanti kita akan bertemu kembali pada saat saya mengobservasi Ibu pada saat pembelajaran.
Terima kasih atas waktunya Bu Rania. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Baik, masih semangat? Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita lanjutkan SPLDP, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemarin ada berapa metode dalam menyelesaikan SPLDP? Tiga atau empat? Apa saja? Selanjutnya kita akan lanjutkan materi SPLDP ini. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama kita akan memodelkan matematika soal cerita yang berkaitan dengan SPLDP. Nanti ada soal cerita, kita modelkan ke bentuk matematikanya. Yang kedua itu kita akan cari penyelesaian solusi dari model ini. Gitu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini yang kemarin. Jadi kenapa sih kita belajar SPLDP itu di soal cerita? Jadi pentingnya SPLDP di matematika ini itu contohnya seperti dalam kegiatan jual beli. Itu pentingnya SPLDP. Jadi kita mengetahui harga, misal ketika satu pieces barangnya itu harganya berapa, kita bisa mengetahui ketika harganya tidak diutarakan secara langsung. Ini yang kemarin yaitu bentuk umumnya, masih ingat ya? Ini. Nah, ini metode penyelesaiannya. Kemarin itu ada grafik. Kita lanjutkan ke soal cerita. Jadi aplikasi sistem persamaan linear dua variabel. Kita langsung masuk ke contoh soal. Biasanya itu kita beda dari soal ceritanya dulu, yaitu di sini ada contoh 1, yaitu di Jepang Heru membeli 12 buah makanan yang terdiri dari kue dan puding dengan total harganya 2000 yen. Harga untuk satu kuenya itu 200 yen dan satu puding harganya 120 yen. Berapa banyak masing-masing kue dan puding yang dibeli? Jadi dalam SPLDP ini kita akan mencari harga masing-masing kue dan pudingnya, karena di contoh ini kita tidak tahu, kita hanya tahu kalau Heru itu beli 12 makanan yang terdiri dari kue dan puding, dan langsung kita tahu totalnya. Jadi kita tidak tahu harga berapa sih harga kuenya, berapa sih harga pudingnya. Tuh. Selanjutnya jadi pada sistem persamaan linear dua variabel ini kita tujuan pembelajaran kita tadi memodelkan soal cerita ke model matematika. Tadi kita belum tahu berapa banyak kue, berapa banyak puding. Di model matematika kita misalkan banyak kuenya kita misalkan X, pudingnya kita misalkan Y. Jadi kita buat model matematikanya. Untuk yang pertama tadi X ditambah 12, X ditambah Y sama dengan 12,
2400. 200 kali Y. Mana yang bisa diselesaikan? Y-nya berapa? Berapa? Ini positif negatif. Ini positif negatif. Ini hati. 80 ini 2. Nah, jadi ini bisa 2400, ini 2000-nya kita pindah ke ruas kiri jadi negatif. Yang 80 kita pindah ke ruas kanan jadi 80 Y. Nah, ini 400, ini 80 Y. Y-nya 400 bagi sama dengan 5. Udah, ini ketemu nilai Y-nya. Setelah kita ketemu nilai Y, ini kita masukkan ke sini lagi, kita kembalikan karena Y-nya sudah ketemu itu 20, berapa Y-nya 5. Jadi X ditambah 5 sama dengan 20. X sama dengan ya, ya. Ketemu ya. Tadi kan Heru membeli 20. Oh iya ya, 20. Ya ya, maaf. Ini X ditambah Y-nya 12. Jadi X-nya itu 7. 7 sama 5. Ya, tidak. Ini jadi X-nya ketemu 7, Y-nya ketemu 5. Jadi jumlahnya tadi kan kita tahu bahwa Heru itu beli 12 kue. Jadi 12 kue dan puding. Kita tidak tahu berapa jumlah kuenya, berapa jumlah pudingnya. Nah, kita dengan SPLDP ini kita bisa menyelesaikan, kita cari berapa sih masing-masing jumlah kuenya dan pudingnya. Kita ketemu bahwa jumlah kuenya itu ada berapa kuenya? 7, pudingnya ada 5. Ada yang ditanyakan? Sekarang agar kalian lebih paham, kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik terkait dengan ini. Jadi nanti kalian baik. Sekarang waktunya kalian mengerjakan LKPD. Nanti iburannya bagi LKPD ke kelompok 1. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini nanti untuk kelompok 1 sama kelompok 2 kalian bisa buka materinya yang sudah saya kirim di grup, yaitu link YouTube ya. Jadi nanti kelompok 1 dan kelompok 2 ini lihat materinya di YouTube. Untuk kelompok 3 sama 4 pakai kertas materinya, oke? Paham? Jadi untuk
Y-nya berapa, yang kelompok lain 1000. Jadi ada penghitungan yang salah. Jadi kurang teliti. Y-nya ketemu 2000 kan ini. Dan ya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan lagi setelah kalian berdiskusi tersebut? Sudah paham? Sekarang untuk lebih memahamkan pengetahuan kalian terkait dengan soal cerita ini, berkaitan HSPLN DP, maka kita akan bermain kuis per kelompok ya. Kita akan melakukan kuis. Silahkan bisa gabung. Silahkan deh. Ya, 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ayo, kelompok kurang kelompok 2. Kelompok 2. Sampai ya, tadi jawabannya. Saya diskusi pakai kertas, kalian coba-coba ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan saya Sugeng Jevin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 26 Gresik. Bersama kali ini saya sudah ditemani Bu Rania, guru matematika yang kemarin sudah saya lakukan observasi pembelajaran yang ada di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sugeng. Nah, terima kasih. Gimana Bu Rania setelah Ibu tadi melakukan pembelajaran di kelas? Perasaannya gimana? Ya, perasaannya senang tapi agak deg-degan karena ada observasi itu. Oh, nah, pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira Ibu tadi kan sudah melakukan pembelajaran. Area pengembangan yang Ibu rancang yang awal, apakah sudah bisa dikembangkan tadi di anak-anak? Ya, karena tadi ada dua area pengembangan, yang ada area aspek pengetahuan sama aspek keterampilan. Nah, pada aspek pengetahuan tadi kan ada dua penilaian, Pak, yaitu penugasan kelompok sama mandiri. Nah, baru yang tercapai itu yang kelompok karena tadi presentasi LKPD-nya itu. Kalau untuk mandiri itu belum, karena mandiri nanti akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sama yang aspek keterampilan itu juga belum, karena itu penilaian mandiri juga. Oh, betul Bu. Jadi nanti yang sudah itu baru satu, yaitu aspek pengetahuan saja, tapi secara kelompok. Nanti dikembangkan di pertemuan yang akan datang, yaitu secara mandiri. Terima kasih Bu Rania. Nah, dari pembelajaran tadi Bu Rania, mungkin saat Ibu melakukan pembelajaran, Ibu mempunyai hambatan atau kendala? Ya, untuk hambatan dan kendalanya sendiri itu pada peserta didiknya sendiri. Jadi mungkin ada peserta didik yang masih belum fokus untuk belajar, masih ada yang bermain dan lain-lain seperti itu. Jadi belum fokusnya itu masih belum ke penugasan LKPD-nya itu sendiri. Baik, jadi bisa saya simpulkan Bu, jadi Ibu tadi mempunyai hambatan berkenaan dengan beberapa anak yang masih belum bisa aktif di dalam bekerja kelompok. Itu nggih. Dari hambatan tadi Bu, kira-kira untuk menyelesaikan, memperkecil hambatan tadi, langkah-langkah Ibu ke depannya bagaimana? Untuk kedepannya rencananya itu nanti kita akan kelompokkan kemampuan peserta didik dari mulai kemampuan tinggi, sedang, sama rendah. Jadi benar-benar harus merata, jangan satu kelompok itu tinggi semua, sedang semua, rendah semua. Jadi memang harus merata agar yang rendah itu bisa dibantu oleh kemampuan tinggi yang siswa miliki. Baik. Ibu sudah kira-kira sudah menemukan ya kira-kira seperti apa yang Ibu lakukan ke depannya. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal-hal itu tadi sesuai dengan yang Ibu katakan tadi? Untuk hal itu saya ingin melakukan dengan secepatnya pada pertemuan yang akan datang agar lebih pembelajaran yang dilakukan lebih efektif seperti itu. Terima kasih Bu Rania. Jadi nanti saya ingin bercakap-cakap kembali di lain waktu setelah Ibu nanti sudah menerapkan langkah-langkah yang Ibu lakukan terakhir tadi. Ya, terima kasih Bu. Itu cukup Bu atas waktunya. Terima kasih. Ini saya akhiri percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.